Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kembali lagi bersama saya Luki Tika Fitriani dalam acara Pijak Ngopi sambil ngobrol pajak. Di acara bijak kali ini kita akan membahas mengenai surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Nah, tapi di materi kali ini kita akan ditemani oleh Mas Baskara Krishna Sambodo SH. Mas Raka, sebelum kita masuk ke materi, lepas masker dulu ya Mas ya. Oh, iya. Kan Boleh. kita sudah ini mematuhi protokol kesehatan. Siap, Mbak. Dan juga nggak enak juga ya Mas nanti kalau pakai masker. Iya. Oke Mas, hari ini kan kita mau membahas mengenai surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan, Ya, atau baik. kita singkat dengan SP2DK ya Mas ya. Betul. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, bolehlah dicicipin dulu kopinya. Iya, siap. Pijak. Terima kasih Mbak Luki. Ya, ngopi sambil ngobrol pajak. Silakan Mas. Karena materi kita kan tentang ini ya, hukum. Jadi harus ini tenggorokan kita harus Harus sering ngopi juga. oke ya. Nah Mas Raka, akhir-akhir ini kan saya lihat banyak nih wajib pajak yang kena surat, yang dapat surat dari teman-teman DJP. Nah sebenarnya SP2DK itu apa dan dasar hukumnya itu apa aja sih Mas? Oh iya. Jadi Mbak Luki, SP2DK kepanjangan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Oke. Nah, untuk dasar hukumnya terdapat di Surat Edaran SE nomor 39 tahun 2015. Nah, sebetulnya SP2DK merupakan, secara singkat ya, itu merupakan surat konfirmasi yang diterbitkan Kepala KPP ya, melalui AR pendelegasiannya, diberikan kewajib pajak untuk ya semacam menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Nah, jadi untuk secara lengkap sendiri SP2DK peraturan-peraturannya itu merupakan cerminan ya, SP2DK itu sebenarnya merupakan cerminan dari asas atau prinsip ultimum remedium. Nah, jadi kalau kita tahu hukum pidana ya secara umum itu bersifat primum remedium, contoh pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena ketentuan perpajakan itu mengacu ke administrasi negara, jadi prinsip yang digunakan adalah ultimum remedium Mbak Luki ya. Jadi SP2DK ini merupakan sarana awal ya dalam membangun ya kewajiban perpajakan antara Fiskes dan wajib pajak ya, gitu. Itu tujuannya secara singkat ya untuk tadi mengkonfirmasi data kewajiban perpajakan wajib pajak. Oke. Dasar hukumnya Ya. tadi? Oh iya, dasar hukumnya, untuk dasar hukumnya secara lengkap ya Mbak Luki. Oke. Itu karena tadi tunduk pada Undang-Undang Administrasi Negara ya, terwujud dalam pasal 35A Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ya, pasal 35A. Selanjutnya dipertegas lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang data dan info berkaitan dengan perpajakan, dipertegas lagi dalam PMK nomor 228 tahun 2017 ya, tentang rincian jenis data, info dan tata cara penyampaian kewajiban perpajakan ya. Jadi di PMK 228 ini di situ disebutkan informasi laporan, analisis dan pengaduan ya. Jadi ada sekitar 90 lebih ya, kalau nggak salah 90 lebih instansi itu yang wajib memberi informasi. Jadi sebagai pihak eksternal wajib memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut. Nah, selanjutnya dari hal itu tadi muncullah SE nomor 39 tahun 2015. Nah, jadi SE itu jadi dari data-data yang dikumpulkan oleh Fiskes ya, akhirnya timbul yang namanya SP2DK itu. Oke. Betul. Jadi kalau gini Mas, ada WP yang dapat surat nih dari DJP. Langkah-langkah sikapnya WP dalam menanggapi surat itu sebenarnya harus gimana sih Mas? Oke, jadi kiat-kiat menanggapi. Oke, Ya, jadi
langkah-langkah yang dilakukan wajib pajak itu, wajib pajak seyogyanya ketika dapat SP2DK bisa menyetujui seluruh SP2DK tersebut, ya. Jadi seluruh isi dari SP2DK wajib pajak bisa menyetujui. Yang kedua, wajib pajak bisa menyetujui hanya sebagian saja. Menyetujui sebagian berarti menolak sebagian ya Pak Luki. Tentu harus ada bukti-bukti tambahan data dari wajib pajak. Dasarnya apa untuk menolak? Yang ketiga, wajib pajak juga bisa menolak seluruh SP2DK tersebut isinya, tetapi dengan harus disertai bukti-bukti. Ya, jadi menyanggah seluruh isi SP2DK. Yang terakhir, wajib pajak sebetulnya itu juga bisa menolak seluruh SP2DK tersebut tanpa bukti. Gitu. Jadi bisa ya kalau tanpa bukti itu Ya. kita sanggah. Kita sanggah, enggak kita sanggah, enggak usah kita jawab, kita abaikan. Oh lah. Terus kalau tapi jatuhnya enggak kooperatif kan? Nah, Nggih. gitu ya. Nggih, betul. Tapi nanti kalau kita nggak kooperatif, akibatnya di kita tuh apa, Mas? Nah, jadi kalau kita nggak kooperatif, kita sama sekali mengabaikan, menolak isi SP2DK tersebut tanpa disertai bukti. Jadi AR akan menerbitkan itu BA berita acara penolakan permintaan penjelasan data dan keterangan. Lalu juga kalau umpama wajib pajak itu tidak menandatangani, sudah menolak nggak menandatangani lagi, ya, dibuatkan BA penolakan penandatanganan permintaan penjelasan data dan keterangan. Jadi dari BA itu tadi itu nanti akan dibuat sebuah kesimpulan, itu dituangkan dalam LHP2DK, yaitu laporan hasil permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Dari LHP2DK itu ada termuat kesimpulan, lalu ikhtisar dari tim penelaah dari KPP, juga akan diambil tindak lanjut, ya, dari penelaahan KPP itu. Tindak lanjutnya apa? Ya, kalau kita menolak seluruh isi SP2DK, ya akan dilakukan tindakan yang pertama pemeriksaan, verifikasi. Ya. Oke. Apabila terindikasi ada tindak pidana di situ, dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Atau yang lebih parahnya lagi Mbak Luki, apabila wajib pajak itu nyata-nyata tertangkap tangan, ya sudah tidak menjawab SP2DK, dia tertangkap tangan. Maksudnya? Melakukan tindak pidana. Jadi dia wajib pajak itu melakukan tindak pidana yang diketahui langsung. Ya, jadi langsung diketahui dia melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, itu bisa tidak dilanjutkan ke pemeriksaan tapi langsung ke penyidikan. Ya, Langsung itu. yang paling tinggi. Ya, jadi untuk tertangkap tangan ini itu ada di pasal 35 PMK 239 tahun 2015. Ya, jadi tanpa pemeriksaan dan tanpa pemeriksaan bukti permulaan dari SP2DK langsung bisa dinaikkan ke penyidikan. Itu yang paling parah. Oke, jadi biar kita nggak langsung ke penyidikan ya Mas ya, yang paling tinggi tadi. Harusnya kita gimana sih Mas untuk menjawab SP2DK yang baik dan benar? Langkah-langkahnya itu gimana? Langkah-langkahnya ya. Seharusnya wajib pajak itu menyampaikan jawaban. Menyampaikan jawaban ya, tapi kita juga harus lihat dulu apa isi SP2DK itu. Jadi kita tidak langsung berikan jawaban, kita harus analisis dulu, kita telaah dulu. Mungkin di suatu ketika ada perhitungan beda dari Fiskus, beda sama perhitungan kita. Nah, mungkin di Fiskus juga ada kesalahan perhitungan. Jadi kita harus benar-benar kita cek dulu. Ya, kalau kita ada salah perhitungan, kita jelaskan seperti ini. Menurut kita Fiskus yang salah hitungan, kita juga jelaskan juga seharusnya itu seperti ini. Kita jawab dengan tertulis, ya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita sampaikan ke KPP. Oke. Jadi kita juga sertakan dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Kita ada nanti menolak, kita sertakan buktinya. Ya, lebih bagus lagi kalau kita nanti menyetujui, kita lampirkan juga bukti-bukti. Oh iya, ternyata kita kurangnya di sini.
lebih bagus lagi. Harus konfirmasi ke teman-teman Fiskus juga nggak kalau kayak gitu? Harus tatap muka face to face gitu atau hanya dengan surat tertulis aja? Oh iya, baik. membalasnya? Jadi kalau kita merujuk ke surat SE 39 tahun 2015 ya Mbak Luki, di situ dimungkinkan wajib pajak itu menjawab secara tertulis. Menjawab secara tertulis kita sampaikan ya melalui jasa kurir, pos, ekspedisi, yaitu 14 hari sejak SP2DK itu dikirimkan ke kita. Paling lambat itu? Paling lama itu 14 hari sejak kita menerima SP2DK. Itu bisa kita lihat dari cap posnya, tanggal kirimnya di kurir. Kita kirim balik nih tanggapannya ke Fiskes. Nah, tetapi kadangkala seringkali Fiskes itu menghendaki untuk kita datang langsung. Oh, jadi nggak perlu surat gitu langsung ke ini kantor pajak? Untuk sebaiknya kan karena kita juga harus diskusi juga dengan AR ya Mbak Luki. Kita alangkah baiknya kita langsung tatap muka dengan Fiskes untuk menghindari kesalahpahaman aja sebetulnya. Tetapi juga dimungkinkan karena force majeure, keadaan kahar, jarak, lalu kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan wajib pajak itu tidak mungkin datang ke KPP. Itu bisa kita sampaikan dengan tertulis. Tertulis ada aja. alat komunikasi juga lengkap, bisa. Itu dengan kita setelah diskusi dulu ya dengan AR, dengan pertimbangan dan keringanan dan sebagainya. Nah, kalau tadi ya kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah yang baik dan benar atas gimana sih caranya kita membalas SP2DK yang baik dan benar. Lalu kriteria wajib pajak yang seperti apa sih Mas yang bisa dapat SP2DK tadi? Nah, kalau secara umum Mbak Luki, kriterianya ya wajib pajak yang selama yang dia punya kewajiban perpajakan yang belum selesai. Jadi yang dianggap oleh AR, oleh KPP kewajiban perpajakannya belum terpenuhi, itu siapa saja. Ya, jadi kalau kita itu bermula dari penyampaian SPT itu mungkin Fiskes itu punya data baru atau data tambahan yang kita ketika disandingkan dengan SPT kita, pelaporan SPT kita itu terdapat perbedaan. Jadi juga ada kita trace dari lawan transaksi ya gitu. Sangat gampang sekali karena KPP itu menemukan perbedaan yang data. ada, iya perbedaan data. Jadi yang SPT-nya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas itu ya Mas ya yang berpotensi tinggi dapat SP2DK tadi. Betul Mbak Luki. Jadi juga kalau saya boleh menambahkan itu di SE nomor 15 2018 itu juga ada tentang DSPP, daftar sasaran prioritas pemeriksaan. Jadi di situ ada prioritas WP siapa saja yang dilakukan pemeriksaan atau yang dilempari SP2DK dulu. Di situ juga ada bisa. Oke, jadi teman-teman kalau mau lihat kriterianya bisa lihat di SE yang sudah disebutkan oleh Mas Raka tadi ya. Nah, SP2DK itu nanti endingnya seperti apa sih Mas? Jadi SP2DK ending muaranya itu tadi Mbak Luki ada yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu ada 2 produk. Produknya itu berupa tertulis dan tindakan tadi. Ya, jadi untuk produk tertulisnya itu berupa tadi LHP 2DK. Apa itu Mas? Laporan hasil permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Jadi dalam laporan itu isinya itu adalah kesimpulan-kesimpulan ya, tanggapan-tanggapan kita itu atas SP2DK itu seperti apa. Nanti juga disandingkan tadi dengan BA-BA ya, berita acara persetujuan, berita acara menanggapi. Lalu kalau kita yang menolak ya tadi berita acara penolakan penandatanganan, penolakan pemberian penjelasan data dan keterangan. Nah, jadi di situ nanti tim penelaah dari KPP akan memberikan simpulan dan usulan berupa tindakan. Jadi tindakan apa saja yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan permintaan penjelasan data dan atau keterangan tadi. Ya, tindakan apa saja itu? Yang pertama bisa verifikasi atau pemeriksaan ya. Juga tadi ada pemeriksaan bukti permulaan apabila diindikasi wajib pajak itu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu juga penyidikan tadi apabila tertangkap tangan yang saya sebutkan tadi.
Oke Mas Raka, kita ini sudah di akhir sesi nih ya. Mas Raka ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman wajib pajak di luar sana yang dapat SP2DK? Silahkan. Baik Mbak Luki. Jadi kalau kita mendapatkan SP2DK itu nggak usah khawatir ya. Dalam arti kita persiapkan dulu nih. Jadi kita harus kooperatif dalam menanggapinya. Jangan kita abaikan. Ya kita harus teliti dulu isi SP2DK tersebut, kita telaah dulu ya. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal ya Mbak Luki, kadang ada perbedaan penghitungan antara wajib pajak dengan Fiskes, jadi kita harus teliti benar-benar ya. Kalau kita mau menjawab, kita harus sertakan juga bukti-bukti yang akurat, bukti pendukung-pendukung untuk menjawab SP2DK tersebut. Nah juga kadang Mbak Luki, sebetulnya banyak sekali wajib pajak di luar sana itu mendapatkan SP2DK juga, tapi bingung nih mau ngapain. Nah, jadi tidak usah khawatir. Sebetulnya wajib pajak yang mendapatkan SP2DK bisa mendelegasikan tanggapannya atas SP2DK itu ke karyawannya. Tentu dengan persyaratan khusus ya Mbak Luki. Yang pertama karyawan yang sudah punya sertifikat brevet. Dan yang kedua kita juga bisa minta tolong ke konsultan pajak yang sudah bersertifikat. Tentu yang sudah formal bersertifikat, punya izin praktek dan sudah lulus WSKP untuk membantu menjawab atau menanggapi SP2DK tersebut. Ya. Dan juga sedikit menambahkan Mbak Luki, ketika kita sudah menyetujui SP2DK yang sebelumnya kita terima, sudah setuju, sudah kita bayar kekurangannya lah katakan, itu sebetulnya masih bisa terbit SP2DK susulan, SP2DK tambahan ya, apabila ya tadi ditemukan data baru, ditemukan novum ya, atau bukti-bukti baru sehubungan dengan lawan transaksi kita atau keterbukaan informasi, kan ada data-data ya. Jadi Fiskus itu punya basic data yang sangat luas sekali, sehingga bisa aja terbit bukti baru atau kekurangan-kekurangan pemenuhan kewajiban perpajakan baru yang menyebabkan adanya SP2DK tambahan gitu. Oke, baik Mas Raka, terima kasih atas ilmu dan waktunya. Sama-sama Mbak. Tapi sebelum saya tutup, silakan dinikmati dulu kopinya sekali lagi ya. Terima kasih. Dihabisin sekalian Mas ya. Silakan. Terima kasih Mbak Luki. Terima kasih juga Mas Raka ya, ilmunya sangat bermanfaat nih buat teman-teman di luar sana WP yang dapat surat nih ya dari DJP. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa follow akun IG kami di @ciptasaranacendekia untuk mendapatkan konten-konten perpajakan yang terbaru lainnya. Saya Lukitika Fitriani di acara bijak kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak, ngopi sambil ngobrol pajak.